Kami rindukan membimbing kami di masa muda ini untuk boleh mengerti apa yang kau mau, mengerti apa isi hatimu, untuk boleh mengenal jalan-jalan. Kami serahkan waktu dan ruang yang ada, juga jaringan yang ada. Semua boleh bermanfaat dengan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Gimana pembelajaran di sekolah hari-hari ini? Aman? Lancar? Aman Aman, lancar, Pak. Pak. Lagi P5, Pak. Oh, P5. Apa yang dikerjakan P5-nya? P5 kayak kita tidak mempelajari tentang materi-materi, jadi kita hanya apa mempelajari tentang materi P5 itu, tentang temanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ah, ya. Apa yang dibikin? Bikin poster kah? Kayak nanti ya kayak disuruh membuat poster, terus menggambar tentang ini, sama nanti ada pentas juga. Oh, ada. Berarti minggu ke depan ini juga masih P5. Iya, Pak. Dan Niko sama Nelva ini satu kelas. Oh, beda. Beda, Beda, Pak. beda. Oh, beda. Samping-samping. Oke. Bentar. Mana materi? Oke. Uh, ini kita belajar satu firman Tuhan, yaitu masih mengenai buah roh, yaitu mengenai damai sejahtera. Lalu kita sudah sempat belajar mengenai kasih, sukacita. Kemudian sekarang adalah damai sejahtera. Saya coba tunjukkan. Bisa. Oke. Nanti akhirnya saya kirim muncul linknya atau PDF-nya. Damai sejahtera yaitu mengenai buah roh yang ketiga, yaitu mengenai damai sejahtera. Bagian firman Tuhan yang bisa kita lihat sama pertama kali ada di Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Yesaya pasal 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ya, orang Kristen selalu diidentikan dengan situasi yang penuh dengan damai sejahtera, situasi yang penuh dengan keadaan yang tenang, keadaan yang aman, yang nyaman. Ini kelihatan. Saya tampilkan ini. Kelihatan, Pak. Oke. Kata damai sejahtera sendiri berasal dari bahasa Ibrani yaitu Shalom, yang seringkali kita ucapkan ketika bertemu dengan teman-teman seiman atau ketika memulai ibadah, kita berkata Shalom. Penulisannya boleh Shalom atau pakai Y Shalom, sama saja. Shalom memiliki pengertian damai sejahtera, utuh, tidak robek, sehat, tidak ada yang hilang, tidak bau, bahkan berarti kesembuhan dan kelimpahan. Jadi damai sejahtera atau shalom itu artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang aman. Dapat dikatakan bahwa arti kata damai sejahtera itu kondisi hati yang nyaman, lega, bebas dari kekhawatiran, dan jiwanya merasa tentram. Jadi shalom itu tidak hanya sekedar seperti orang berkata selamat pagi atau selamat siang, apa kabar, tidak. Tapi ketika berkata shalom, maka dengan demikian sedang mengucapkan bahwa di dalam diri orang tersebut
ada damai sejahtera, ada situasi yang utuh, ada sesuatu yang aman, dan tidak ada yang hilang, situasi yang tercover dengan baik. Ini adalah damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia berkata pada murid-muridnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagi. Sekarang kita belajar mengenai kebenaran tentang damai sejahtera. Yang pertama harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Coba minta tolong Nelva baca Yesaya 9 ayat 5. Ayat ini terkenal dibaca ketika Natal biasa. Yesaya 9 ayat Yesaya ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, salah satu gelar yang diberikan pada Tuhan Yesus, anak yang akan lahir itu, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, adalah Raja Damai, King of Shalom. Tuhan Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai. Itu King of Shalom, Raja Damai. Dialah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah pabriknya damai sejahtera. Jadi kalau orang mencari damai sejahtera di tempat-tempat lain, merasakan damai sejahtera di tempat-tempat hiburan, tidak akan terpuaskan. Sebab damai sejahtera itu adalah nama Tuhan Yesus. Yang pertama bahwa kita harus mengerti kebenaran damai sejahtera adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan dari orang-orang yang kita anggap baik, bukan dari orang-orang yang kita anggap tampan, cantik, atau kaya, dan sebagainya. Damai sejahtera adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang yang gelisah hatinya, orang yang hidupnya tidak bisa tenang, tanpa memikirkan siapa yang jadi presiden nanti. Damai sejahtera dari Yesus. Yang kedua, kebenaran yang kita dapatkan tentang damai sejahtera yaitu damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Kita tolong Niko baca dari Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, biasanya ayat-ayat ini diucapkan oleh pendeta ketika mengakhiri ibadah, mengucapkan kata-kata berkat. Salah satu kata berkat yang diucapkan adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam hal ini kita mengerti bahwa damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera dari hobi, dari teman dekat, dari harta atau materi, dari pangkat atau kedudukan yang tinggi, serta berbagai kepuasan duniawi. Ada orang yang karena hobinya berusaha untuk mencari damai sejahtera. Tidak bisa. Saya juga dulu termasuk orang yang suka punya hobi mengumpulkan kaset-kaset lama. Saya mendapatkan ketenangan dari situ. Ternyata tidak mendapatkan kepuasan. Teman dekat pun juga tidak bisa memberikan damai sejahtera. Apalagi harta, pangkat, dan sebagainya. Damai sejahtera merupakan berkat dari Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat, yang intim, dan akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera berkat dari Tuhan yang diberikan bagi kita yang mau memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan, pertama sejak masa. Kebenaran pertama, Tuhan Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Kebenaran kedua, damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, damai sejahtera kita dapatkan dari membaca firman Tuhan. Nah, tolong Nelva baca dari Mazmur 119 ayat 165. 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Iya, kata ketentraman itu artinya juga damai sejahtera. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mengisi hati kita dengan damai sejahtera. Kalau mau dibuktikan, misalkan
Elva atau Niko, baca firman Tuhan setiap pagi, atau seperti yang saya kirimkan, baca setiap pagi. Itu di hati rasanya ada sesuatu yang baru, yang masuk, yang melindungi kita, yang rasanya itu kayak sejuk, tenang. Mau ngapain itu kita tenang, tidak mudah terbawa emosi. Kalau mau dibuktikan, ketika seseorang sudah membaca firman Tuhan, bukankah hati yang kacau menjadi tenang, pikiran yang gelisah menjadi tentram, dan suasana yang panik menjadi penuh kelegaan. Coba kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita mengabaikan, melupakan, rasanya kita akan mudah sekali untuk emosi, mudah sekali untuk marah. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kita sedang mengisi hati kita dengan sekalipun 2 menit, 5 menit, kita baca firman Tuhan. Tapi itu memberikan damai sejahtera sepanjang hari yang kita lalui. Tapi kalau 2 menit, 5 menit itu kita abaikan, sepanjang hari kita akan menjadi orang yang penuh kegelisahan dan mudah untuk tersinggung. Kemudian yang keempat, kebenaran keempat yaitu situasi yang penuh damai sejahtera. Minta tolong Niko baca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, situasi penuh damai sejahtera bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya keluarga yang saling mengasihi, seorang siswa yang mengerjakan soal ulangan dengan tidak mencontek, seorang yang berlaku jujur, dan seorang yang datang bekerja atau sekolah tidak terlambat. Oleh karena itu, damai sejahtera itu melampaui segala akal. Artinya apa? Tidak terbatas, tidak terukur, dan tidak ternilai. Misalkan ketika kalian mengerjakan ulangan PH, penilaian harian, kalian nggak nyontek, itu rasanya kan ada ketenangan. Tapi coba ketika nyontek, rasanya kan ada kayak kegelisahan, takut ketahuan, takut kalau ternyata sudah nyontek, hasilnya jelek. Sama seperti juga ketika berlaku bohong misalnya, ngomong nggak jujur. Rasanya ada perasaan yang menuduh. Sendiri juga kalau sekolah datang terlambat, rasanya kan di sini tidak tenang. Karena itu kita perlu memiliki situasi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Datang dengan tertib, tidak terlambat. Kerjakan yang jadi bagian kalian di sekolah. Apakah itu penilaian harian atau tugas yang lain dengan semaksimal yang kalian mampu. Sehingga kalian akan mengalami damai sejahtera. Karena itu yang memang kalian bisa kerjakan. Jadi kebenaran damai sejahtera apa? Damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Dan damai sejahtera kita dapatkan dari membaca firman Tuhan. Akan selalu saya ulang-ulang bahwa setiap hari kita perlu untuk baca firman Tuhan. Yang keempat, kita perlu memiliki situasi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Coba kalau kita berbohong pada orang tua, sedikit saja rasanya kan kita ini bingung. Cari alasan, bingung, cari pembenaran. Kalau kita salah. Tanda orang yang memiliki damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera, sikap hidupnya tenang. Tidak mudah panik dan tidak gelisah. Mudah tersenyum dengan tulus. Hatinya seperti air yang mengalir dengan tenang. Bukan seperti gelombang angin ribut. Gelombang angin ribut itu apa? Kayak gelisah. Tapi kalau orang memiliki damai sejahtera itu, dia tenang menghadapi segala sesuatu. Karena dia tidak berbuat kesalahan. Karena dia tidak berbuat kejahatan. Karena juga tidak terlambat dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan sharing. Pernahkah kamu mengalami situasi hatimu itu tidak tenang? Misalkan kehilangan sesuatu, berbohong pada orang lain, atau terlambat datang, belum menyelesaikan tugas padahal sudah waktunya masuk sekolah, mencontek saat ulangan dan sebagainya. Pernah nggak dalam hatimu dan kehidupanmu mengalami bahwa kamu mengalami situasi hatimu tidak tenang, seperti tidak ada dalam sana? Nelva, bisa pernah mengalami situasi-situasi yang kamu rasanya nggak tenang?
Waktu apa? Pernah sih, Kak, waktu apa nih? Mungkin pada saat mengerjakan apa? Lupa mengerjakan tugas, terus kayak pikiran tuh langsung kayak nggak tenang. Waduh, kayak panik gitu mungkin. Hmm. Dan dirasakan panik saat itu. Iya, Ya, itu salah satu ketika tidak memiliki ketenangan. Karena apa? Tidak mengerjakan tugas. Tidak ada di dalam kondisi yang baik. Niko, pernah mengalami situasi kamu merasa tidak tenang? Waktu apa? Kenapa ini lagi saya alami sekarang? Tuh, apa itu? Jadi ada kerja kelompok hari ini. Terus bingung mau komsel atau korkom. Terus saya pilih ini aja, komsel aja. Habis komsel baru kerja kelompok gitu. Oke, misalnya tidak lama, tidak sampai setengah. Bisa gitu. Ya, ya. Oke, Maunya sih nggak pengen ikut kerkom sih. Soalnya ada ke gereja juga. oh, ya. Mudah-mudahan waktunya bisa tercukupi semua. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai buah roh yaitu damai sejahtera. Dan saya berdoa setiap kalian di masa muda ini hidup dengan tertib sehingga damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir, melimpah di dalam depan kalian hari demi hari. Amin. Oke, kita akhiri, kita tutup dalam doa. Eh, Kali ini saya akan memimpin dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan yang singkat melalui sarana ponsel dan sederhana. Hamba berdoa anak-anak Nelva dan Niko berhasil dalam studi mereka Tuhan. Kau memberkati dalam setiap yang dikerjakan, memberkati dalam setiap yang direncanakan, dan kami percaya masa depan yang penuh dengan kegemilangan Kau nyatakan atas mereka. Dan hamba berdoa damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan mereka di hari ini dan di hari-hari. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Niko dan Elva. Sampai jumpa terima minggu depan. kasih, Pak. Yesus memberkati. Terima kasih Pak.